bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengangkat lanjutan dengan judul pengertian talak, jenis, dan akibat hukumnya. Sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, marilah kita berkenalan dengan anggota-anggotanya. Teman-teman, tahukah kalian apa itu talak? Nah, untuk talak, definisi talak merupakan kata istilah Arab yang digunakan untuk memutus ikatan perkawinan yang disampaikan oleh suami kepada istrinya. Nah, dikutip dari Tihari dan Sohari Sahrani, talak merupakan cara memutus ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu. Nah, teman-teman, kalau untuk lafaznya ada dua, yaitu lafaz talak sori dan lafaz talak kinayah. Ya, untuk definisi dari lafaz talak sori, yaitu lafaz yang diucapkan dengan jelas dan tegas dari sang suami kepada istrinya. Contohnya, saya talak engkau hari ini. Nah, untuk yang kedua yaitu lafaz talak kinayah. Nah, untuk definisinya, lafaz talak kinayah merupakan lafaz yang diucapkan menggunakan kata sindiran atau tidak langsung. Nah, contohnya seperti pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Seperti itulah kira-kira teman-teman dari lafaz talak. jenis-jenis talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talak raj'i. Menurut jumhur ulama mazhab, talak raj'i yang dinamakan talak raj'i itu adalah di mana seorang suami berhak kembali kepada istrinya selama istrinya dalam masa iddah, yaitu masa iddahnya adalah 3 kali quru atau juga disebut dengan 3 kali suci. Jenis talak yang kedua yaitu talak bain. Talak bain ini adalah talak di mana seorang suami tidak memiliki hak atau kembali kepada istrinya. Dan talak bain ini terbagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Yang pertama yaitu talak bain sugro adalah jenis talak yang memutus hubungan suami istri secara tidak total, tetapi suami tidak boleh rujuk kembali selama masa iddah kecuali dengan akad nikah baru. Jadi, talak bain sugro berarti perceraian yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Namun, masih boleh menikah kembali dengan mantan istri dengan syarat akad nikah baru, mahar baru dan persetujuan kedua belah pihak. Talak ini terjadi dalam kondisi seperti perceraian atas permintaan istri atau juga disebut khulu dengan tebusan, dan talak sebelum terjadinya hubungan suami istri. Talak bain kubro adalah talak di mana seorang suami telah minta istrinya 3 kali talak, dan jika seorang suami dan istri ini bersama, maka seorang istri harus melakukan pernikahan dengan lelaki lain dan melakukan hubungan badan. Nah, di sini saya akan menjelaskan akibat hukum dari talak. Nah, teman-teman, talak itu tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tapi juga menimbulkan akibat hukum dari talak tersebut. Di sini
menjelaskan beberapa jenis akibat hukum talak tersebut. Yang pertama ialah putusnya ikatan perkawinan. Setelah talak dijatuhkan, maka hubungan suami istri sudah resmi berakhir sampai di situ. Yang kedua ialah pemberian nafkah iddah dan nikah. Si suami wajib memberikan nafkah iddah dan nafkah bekal karena bentuk dari tanggung jawab sang suami akibat terjadinya perceraian tersebut. Yang ketiga yaitu masa iddah bagi istri. Istri wajib menjalani masa iddah karena untuk memastikan tidak adanya kehamilan akibat perceraian tersebut. Nah, yang keempat yaitu hak rujuk bagi suami. Dalam talak roj'i, suami punya hak rujuk selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Kalau iddah sudah habis dan tidak rujuk, talak jadi sempurna. Yang kelima yaitu pengaturan hak asuh anak atau hadanah. Jika ada anak, hak asuh anak yang belum mumayyiz biasanya diberikan kepada ibu. Sedangkan ayah tetap wajib menafkahi sang anak tersebut. Nah, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pembagian harta bersama atau monogami. Harta yang diperoleh dalam masa perkawinan wajib dibagi dengan adil dengan ketentuan hukum yang masih berlaku. Nah, itu tadi beberapa jenis akibat hukum dari talak.